Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali jumpa di kelas maya atau di pembelajaran daring. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan bahwa kalian hendaknya selalu menjaga kebersihan, pakai masker karena virus COVID-19 masih sedang ramai-ramainya atau sedang merajalelanya khususnya di Kabupaten Pasir ini. Dan kemarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman kalian dari kelas 6C ada yang meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan anak tersebut yang telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan alam kuburnya dan diampuni dosa-dosanya. Untuk pelajaran kali ini, kita akan masuk pada bahasan tentang materi ilmu pengetahuan alam yang ingin Pak Guru berikan kepada kalian, yakni perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan, maka kita sekarang khususkan kalau yang pelajaran lalu tentang perkembangbiakan secara generatif atau secara perkawinan. Nah, sekarang untuk pelajaran yang sekarang ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara alami. Secara alami tanpa adanya proses perkawinan. Nah, apa-apa saja yang masuk dalam proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini beda dengan bahasan pada pelajaran yang lalu. Kalau pelajaran yang lalu kita bicara tentang bunga, yakni adanya serbuk sari yang ada di benang sari masuk ke kepala putik. Jadi itu adanya proses. Kemudian ada perkawinan silang, bastard dan sebagainya, itu tentu sudah kalian pahami. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif alami tentu kalian sudah banyak melihat di tetangga-tetangganya atau di sekitar rumah kamu, ya, banyak orang ada tanaman-tanaman itu, cuman kamu belum membicarakan secara detail atau secara khusus tentang tumbuhan itu sendiri. Baiklah anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif alami terjadi melalui beberapa bagian tubuh dari induk tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif yaitu yang pertama spora. Apa itu spora? Spora itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan baru. Fungsi spora ini seperti biji, tetapi dia berada di daun-daunnya, dia nempel di daun. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke semak-semak atau ke rawa-rawa akan menemukan pohon pakis yang daunnya agak lebar pakis, yang bercabang-cabang.
itu seperti daun singkong tapi melebar, ya, memanjang. Itu di baliknya itu kalau kita buka, oh banyak bintik-bintiknya, ya. Benjol-benjol di bagian atasnya, di bawahnya ada isinya, ya. Itu namanya spora. Nah, spora ini nanti kalau dia terjatuh, dia akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru itu akan menjadi tanaman yang baru, terus akan bertambah dan sebagainya. Itu dari spora. Spora ini ada pada lumut, ada pada tumbuhan paku, itu spora. Ya. Bukan tumbuhan paku tukang, bukan. Tumbuhan paku atau pakis, ya, pakis yang besar. Pakis bukan pakis haji, tapi pakis paku, bukan pakis sayur. Ya. Kemudian selain itu, selain spora, jadi itu berkembang biak secara vegetatif alami tanpa adanya proses perkawinan. Selain spora, dengan cara tunas. Dengan cara tunas mengeluarkan mata tumbuhan yang baru, kemudian dari mata tumbuhan itu akan diambil kemudian dikembangkan untuk tanaman berikutnya. Nah, tunas muda yang baru tumbuh itu dari bagian tubuh induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya apa? Nih, tumbuhan pada pohon pisang. Nah, banyak kan di tetangga kamu, dekat rumah kamu, pohon pisang. Itu tunasnya yang baru di bawah tumbuh di tanah, di sekitar induknya. Ya. Itu diambil, kemudian dicungkil, diambil, kemudian dipindahkan, dan itu menjadi tanaman baru. Yang berikutnya pohon bambu juga termasuk tanaman yang menggunakan tunas. Ya. Ambil tunasnya, ada 6 tunasnya, namanya rebung. Gitu ya. Perlu diingat, tunas dari pohon bambu adalah rebung. Rebung kalau oleh ibu-ibu biasanya dipakai untuk sayur dijual di pasar. Padahal itu adalah tunasnya pohon bambu. Ini gatal itu bulu-bulunya ya. Berikutnya dengan cara rizoma, itu vegetatif alami, rizoma atau akar tinggal. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Itu rizoma. Ada bentuknya seperti akar tetapi berbuku-buku. Daripada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Nah, itu biasanya kalau kamu nanti di rumah, lihat di dapur banyak itu, di bumbu-bumbu dapur itu adalah hasil dari rizoma. Jadi kalau mau nanam, diputusin aja, dibelah itu, ambil yang ada tunas barunya, kemudian ditanam. Itu akan menjadi akar baru lagi dan terus bersamping memanjang. Itu diambil, dipisahkan lagi. Itu ada pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Itu di dapur kita ada biasanya untuk ya, ibu-ibu biasa untuk bumbu itu. Kemudian umbi batang. Nah, umbi batang itu adalah tanaman yang batangnya menggembung di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Apa itu yang gunanya mata tunas? Mata tunas itulah yang nanti dibelah-belah menjadi tanaman baru. Ini bukan singkong seperti ini ya, ini salah gambar aja ini. Kelihatannya yang membuat ini salah gambar. Jadi yang mata tunasnya itu ada pada kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Itu cara menanamnya ya biji yang gembung yang biasa dijual orang itu, kentang dan sebagainya itu. Kalau kita diamkan lama-lama itu akan muncul mata tunasnya itu. Begitu juga ubi jalar itu. Tapi tidak sebagai tanaman. Kalau pada ubi jalar dia ditanamnya bagian apa ya, betul, ubi jalar ya, ubi jalar yang gatal ya, yang gatal itu ubi jalar, bukan ubi rambat yang ubi dibuat gorengan sama
boleh pedagang gorengan itu bukan, tapi ubi jalar. Itu yang dipotong-potong kemudian ditanam. Itu umbinya ya, atau biji dalamnya. Bengkuang juga demikian. Kemudian yang berikutnya umbi lapis. Umbi lapis itu munculnya tanaman yang berlapis-lapis, lapisan daunnya tetapi masih berada di bagian bawah untuk melindungi batang utuhnya. Umbi lapis ini tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis itu akan tumbuh tunas-tunas baru. Ya, seperti kalau kamu melihat bawang merah, itu ada begandeng-gandeng bawang merah kan? Tidak sendirian, ada yang bawang tunggal kata orang ada. Tapi ada pada dasarnya itu begandeng-gandeng ditanam ya, tumbuhnya di tanah itu. Begitu juga bawang putih ya, tidak hanya satu siung maksudnya ya, banyak. Kemudian kalau dipotong kayak bawang putih itu, bawang merah itu berlapis-lapis, itu makanya umbi lapis namanya ya. Jadi kalau mau ditanam, kamu ambil dari satu siung itu jangan dikupas, tapi langsung taruh di tanah. Nanti akan muncul dari lapisan itu tanaman baru lagi muncul. Itu ya. Cara mengembangbiakkan secara vegetatif itu tidak usah dikawinkan. Yang mana yang laki, yang mana yang betina tidak ada pada bawang. Ya. Berikutnya umbi akar. Nah, umbi akar itu merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh pada singkong tadi gambar di atas ya, gambar yang ada di atas tadi itu singkong. Ya. Itu akarnya itu untuk cadangan makanan. Jadi kalau anak-anak biasa makan singkong rebus, singkong goreng dan sebagainya itu adalah dari umbi akar. Ya. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akarnya. Jika ditanam, tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya. Itu di bagian batang-batang di sini, ya daerah batang-batangnya. Ya. Berikutnya kita tahu tentang apa ini? Apa ini namanya nih? Ya, bagus. Namanya cocor bebek ya. Ini cocor bebek. Ini bunga cocor bebek biasa ditanam di pot-pot bunga ya. Ya. Cocor bebek ini berkembang biak dengan cara tunas adventif. Dengan tunas adventif. Tunas adventif itu adalah tumbuhnya tunas-tunas baru untuk menjadi tanaman baru di bagian daun atau di bagian akar. Nah, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, begitu juga ada pohon sukun. Ya, pohon sukun. Pohon sukun itu menggunakan tunas adventif di bagian akarnya. Jadi kalau mau ditanam itu putusin akarnya yang punya mata tunas itu dipindahkan. Jadi tidak bisa menggunakan batangnya ditebang atau menggunakan daunnya ditaruh di tanah langsung tumbuh, tidak bisa. Jadi akar dari sukun itu yang keluar dari bagian tanah kemudian tumbuh tunas baru, dari situ diputuskan akar yang aslinya itu putus kemudian ditanam. Ya. Berikutnya selain tunas adventif kita tahu tentang geragih ya. Apa itu geragih? Geragih batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Itu banyak yang ada di sekitar kita itu banyak. Ada apa itu namanya? Pohon yang kata anak-anak sekarang itu mungkin pernah ke semak-semak itu makanan ular katanya. Padahal enggak, itu Pak Guru biasa makan yang biasa apa namanya?
yang pohonnya panjang, pohonnya ya, tumbuh berdaun dan sebagainya ya. Itu geragih. Jadi geragih itu adalah tanaman yang muncul di permukaan tanah. Nih ada misalnya di sini ada pot bunga, kemudian tumbuh tanaman, tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Nah, berkembangnya nih tumbuh, saya turun dia, saya tumbuh. Kemudian kalau ini tumbuh tunas ini ya, tumbuh tunas. Baru akarnya di sini. Nah, nih muncul di bawah tanah ya. Nih, nanti di sini muncul cabang baru lagi. Ya, di atas permukaan tanah, kemudian tumbuh lagi. Nah, ini namanya nih akar-akarnya ke bawah sini ke dalam tanah. Nih, yang penting menyentuh tanah di keluar akar. Ya, ini. Yang biasa kita lihat di dalam di lingkungan kita itu adalah pohon stroberi. Ya. Pohon stroberi, kalau lihat pohon stroberi, jadi memindahkannya itu di pohon stroberi, dipotong-potong aja, potong sini, ya. Nih dipotong-potong. Ya. Nih, jadi tanaman baru. Ini nanti akan berkembang lagi kemana-mana. Jadi akan tumbuh lagi tanaman baru lagi. Potong. Terus begitu. Itu namanya geragih. Jadi pohon yang menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian tumbuh, tunas, dan muncul akar-akar untuk disentuh. Jika sentuhkan ke tanah, maka dia akan menjadi tanaman baru dipisahkan dari batang induknya. Ya, rumput teki juga begitu. Tahu rumput teki? Itu rumput teki yang ditanam sedikit, ditanam di lapangan, tiba-tiba menjadi banyak di lapangan itu. Itu karena dia menjalar ke samping tumbuh, menjalar ke samping tumbuh, menjalar ke samping tumbuh, terus dia akhirnya melebar. Itu rumput teki namanya ya. Baik, saya kira demikian pelajaran IPA dan selanjutnya setelah kalian mempelajari ini, nanti Bapak berharap kalian mampu memberikan solusi jawaban atau tanggapan di saat Bapak mengirimkan tugas untuk kalian di dalam lembar kerja siswa. Selamat belajar dan baca atau dengarkan berulang-ulang materi ini sehingga menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian. Ya, siapa tahu nanti kalian menjadi seorang petani yang unggul, petani yang handal. Ya, karena tidak semua orang bercita-cita untuk menjadi petani, tapi ketika menjadi seorang petani yang unggul itu pasti bisa mengalahkan orang-orang yang sudah berhasil sebelumnya ya. Ya, ayo kita belajar bersungguh-sungguh bagaimana teknik atau cara mengembangbiakan tumbuhan yang selain menggunakan bunga atau menggunakan serbuk sari dan kepala putih. Inilah pelajaran kita, pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Ada 8 macam, perlu kamu ingat, dengan spora, dengan tunas, dengan rizoma atau akar tinggal, dengan umbi batang, dengan umbi lapis, dengan umbi akar, dan dengan tunas adventif serta geragi beserta contoh-contohnya. Demikian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga diri. Jika keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.